Judul bacaan: Legenda Gunung Batu Bangkai. Konon, zaman dahulu, di suatu tempat di Kalimantan Selatan, hiduplah seorang janda tua bersama anak laki-lakinya yang bernama Andung Kuswara. Mereka hidup rukun dan saling menyayangi. Setiap hari mereka bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Mereka mencari kayu bakar dan buah-buahan ke hutan untuk dijual. Suatu hari, Andung pergi ke hutan seorang diri. Karena keasikan bekerja, tak terasa waktu telah senja dan Andung pun bergegas pulang. Di tengah perjalanan, Andung mendengar suara minta tolong. Andung segera berlari ke arah suara. Didapatinya seorang kakek terjepit pohon. Andung segera menolong sang kakek. Sebagai tanda terima kasih, kakek tua memberikan sebuah kalung kepada Andung. Kehidupan terus berjalan. Suatu hari, Andung terlihat termenung seorang diri. Dia berkeinginan pergi merantau untuk mengubah hidupnya. Andung mengutarakan niatnya kepada sang ibu. Dengan berat hati, akhirnya sang ibu mengizinkannya. Berbulan-bulan Andung meninggalkan rumahnya. Banyak kampung dan negeri yang telah terlewati. Berbagai pengalaman telah didapat. Ia telah mengobati setiap orang yang memerlukan bantuannya. Suatu hari, tibalah Andung di kerajaan Basiang. Saat menyusuri desa, Andung bertemu dengan seorang petani yang kulitnya penuh dengan koreng dan bisul. Andung kemudian mengobati orang itu dan mengetahui jika negeri Basiang sedang tertimpa wabah penyakit. Di mana-mana terlihat orang terjangkit penyakit kulit. Andung kemudian tinggal di rumah orang tua itu untuk mengobati penduduk. Berita kemampuan Andung pun menyebar ke seluruh negeri. Sementara itu, di istana kerajaan Basiang, Raja tampak muram. Sudah 2 minggu putrinya tergolek tak berdaya. Wajahnya pucat pasi dan bibirnya tertutup rapat. Semua tabib telah dipanggil, namun tidak satu pun dapat menyembuhkan sang putri. Berita kepandaian Andung sampai ke ibu kota kerajaan Basiang. Akhirnya raja mengutus seorang hulu balang menjemput Andung untuk mengobati putrinya. Andung pun sampai di istana. Andung dipersilahkan masuk ke kamar putri. Putri tergolek kaku di atas pembaringannya dengan mata tertutup. Andung mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk mengobati sang putri. Tidak berapa lama kemudian putrinya terbangun. Matanya perlahan-lahan terbuka, wajahnya pun kembali segar. Semua penghuni istana gembira dan merayakan kesembuhan sang putri. Atas jasa itu, Andung kemudian dinikahkan dengan putri. Pesta dilaksanakan selama 7 hari 7 malam. Semua rakyat bergembira merayakannya. Putri tampak berbahagia menerima Andung sebagai suaminya. Demikian pula Andung yang sejak pandangan pertama sudah jatuh cinta pada sang putri. Mereka berdua hidup bahagia. Minggu dan bulan telah berganti. Istri Andung pun hamil. Dalam kondisi hamil, sang putri sangat menginginkan buah kasturi
yang hanya tumbuh di Pulau Kalimantan. Karena cintanya kepada sang putri begitu besar, Andung mengajak prajurit ikut bersamanya mencari buah kasturi ke Pulau Kalimantan. Setibanya di Pulau Kalimantan, Andung berangkat ke Laksado untuk mencari pohon kasturi yang dikabarkan sedang berbuah. Alangkah terkejutnya Andung, karena pohon kasturi itu berada tepat di depan rumahnya yang ditinggalkan dulu. Mendengar suara di luar rumahnya, seorang nenek tua berjalan terseok-seok menuju ke arah rombongan tersebut. Andung, Andung anakku, mengejar rombongan Andung. Andung menoleh didapatinya sang ibu yang dulu ditinggalkannya sudah tua renta. Karena malu mengaku sebagai ibunya, Andung membentak, "Hei perempuan gembel, aku adalah raja keturunan bangsawan. Aku tidak kenal nenek renta dan dekil sepertimu." Ujar Andung kemudian memalingkan muka dan pergi. Hancur luluh hati ibu Andung, diusir dan dipermalukan oleh putra kandungnya sendiri. Dia sangat sedih. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, tunjukkanlah kekuasaan-Mu. Dengan bibir bergetar, ibu Andung berucap pelan. Belum kering air liur ibu Andung berdoa, petir dan halilintar sambar menyambar membelah bumi. Kilat sambung menyambung dan gelap gulita. Tidak lama kemudian hujan lebat tumpah dari langit. Andung berteriak dengan keras, "Maafkan aku, Ibu." Siksa Tuhan tak dapat dicabut lagi. Akhirnya Andung menjadi batu berbentuk bangkai manusia. Karena kemiripan tersebut, maka penduduk sekitar gunung itu menamainya dengan sebutan Gunung Batu Bangkai. Gunung Batu Bangkai dapat dijumpai di Kecamatan Loksado, Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan.